Di kelas pagi yang ramai, Raffi tampak tersesat, dikelilingi lautan poster dan buku. Di tengah kesibukan teman-teman sekelasnya, dia menyadari pensilnya hilang. Dia melirik sekeliling, seorang diri di tengah para siswa rajin yang tenggelam dalam pelajaran mereka. Raffi menggeledah mejanya, mencari alat untuk menghidupkan pikirannya. Cahaya lembut dan ajaib terpancar dari kotak pensil kayu tua, menghentikan tatapan Raffi. Dengan mata terbelalak karena takjub dan sedikit gentar, Raffi menatap kotak yang bercahaya itu. Raffi dengan lembut mengambil kotak pensil ajaib dari laci. Saat aku menyentuhnya, cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruang kelas. Dunia di sekitarku tetap tidak berubah bagi semua orang. Apa ini? Tanya Raffi, bingung dengan misteri yang terungkap. Raffi, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, berjalan dengan lesu melintasi halaman sekolah, terbebani oleh buku-buku. Di dekat sebuah pohon, pensil aneh yang bersinar menarik perhatiannya. Raffi duduk di mejanya, mengeluarkan pensil yang baru ditemukannya. Ketika Raffi membuka buku catatannya, pensil itu tiba-tiba melayang dan mulai menggambar karakter kartun dengan sendirinya. Raffi terkejut dan terpukau melihat pensil itu menggambar dengan sendirinya. Dalam sunyinya malam, Raffi tertidur di mejanya, tidak menyadari keajaiban yang terjadi di sekelilingnya. Sebuah pensil ajaib melayang di atas pekerjaan rumahnya, menulis kata-kata atas kemauannya sendiri. Cahaya lembut lampu belajar memberikan cahaya halus pada pemandangan itu. Raffi terbangun, terkejut mendapati pekerjaan rumahnya telah selesai. Aku tersenyum pada pensil ajaib yang tergeletak di dekatnya. Aku tahu bahwa aku memiliki teman yang istimewa. Ketegangan memenuhi ruang kelas. Saat ujian berlangsung, Raffi membuka kotak pensilnya. Kecemasannya meningkat. Pensilnya mengecewakannya, meningkatkan keputusasaannya. Siswa lain tetap asyik dengan ujian mereka, tidak menyadari kesulitan yang dialami Raffi. Raffi duduk di mejanya, bermandikan cahaya hangat lampu meja, dikelilingi oleh tumpukan buku. Dia menulis dengan tekun di buku catatannya, menunjukkan tekad yang kuat untuk menguasai pelajaran tersebut. Raffi mengenang malam-malam belajar dengan tekun, sebuah kontras yang tajam dengan perjuangannya saat ini. Kenangan persiapan berbenturan dengan kenyataan kegagalan saat pensilnya mengkhianatinya. Ketegangan meningkat antara janji dari upaya masa lalu dan frustrasi saat ini. Sebuah kotak pensil kayu yang bersinar duduk di atas meja, bermandikan cahaya lembut. Di atas kotak, sebuah catatan kecil melayang, berkilauan samar di ruangan yang tenang. Sebuah bisikan membimbing bergema dalam keheningan. Keajaiban yang sesungguhnya adalah usahamu. Ruang kelas berdengung dengan energi ceria saat Raffi berseri-seri mempersembahkan gambarnya kepada teman-temannya. Raffi membagikan rahasia suksesnya dengan mata berbinar jenaka. Jangan khawatir, aku akan membantumu menggambar ini. Ingat, keajaiban sejati ada pada usaha kita. Sebuah kotak pensil tua duduk dengan tenang di rak, menjadi saksi bisu pertukaran yang menyenangkan dan upaya kreatif. Raffi dan temannya duduk bersama, asyik menggambar dengan gembira. Teman Raffi berseri-seri, dengan bangga memamerkan kemajuan dalam gambarnya. Raffi dengan lembut menepuk bahu temannya, senyum hangat menghiasi wajahnya. Lihat, kerja kerasmu membuahkan hasil, seru Raffi, matanya dipenuhi kebanggaan. Secari kertas kecil bersinar lembut di atas kotak pensil kayu tua, memancarkan janji tersembunyi. Kata-kata bijak terukir di kertas itu. Alat bisa membantu, tapi niat dan usaha adalah keajaiban sesungguhnya. Cahaya keemasan dan percikan magis menari di sekelilingnya. Seolah-olah keajaiban itu sendiri sedang berbisik. Raffi berjalan dengan penuh semangat ke sekolah. Senyum cerahnya mencerminkan kegembiraan di dalam hatinya. Dia menyapa teman-temannya dengan senyum lebar, memancarkan kebahagiaan dan semangat. Raffi menjadi rajin dan bahagia. Di sekolah kata-kata ini menegaskan transformasinya. Kelas yang cerah dan penuh warna bermandikan cahaya pagi. Setiap sudutnya memancarkan kegembiraan.